kita malah mengambil yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang wajib. Padahal tidak akan diterima amalan sunnah sebelum kita menjalankan yang wajib. Sebagaimana pesan Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab menjelang Abu Bakar wafat, "Ya Umar, inna lillah haqqun alaika bil-lail la yaqbaluhu bin nahar." Sesungguhnya Allah punya hak atasmu pada malam hari yang tidak akan diterima di siang hari. Allah punya hak atasmu di siang hari yang akan tidak diterima di malam hari. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan-amalan sunnah sebelum engkau menjalankan yang wajib. Bahkan masyarakat kita bukan cenderung kepada yang sunnah saja, kepada yang mubah. Arti mubah enggak disuruh, enggak ada pahalanya dilaksanakan, tidak juga dosa. Malah mereka menjadikan itu sesuatu yang harus, meninggalkan yang wajib. Contoh, dalam acara kematian, apa yang wajib? Bayar hutang mayit. Itu wajib, jangan ditunda-tunda tuh ya. Bagi warisan kalau ada sisanya, nanti setelah itu mau beri makan fakir miskin, anak yatim, terserah. Itu namanya khair, sunnah, kebaikan. Bila dilakukan dapat pahala, enggak juga tidak berdosa. Jangan gara-gara pengen memberi makan kepada orang miskin, fakir, anak yatim atau tetangga, melupakan kewajiban-kewajiban atas mayit yang dipesankan, wasiatnya atau hutangnya, sampai menambah hutang lagi tuh. Demi supaya acara-acara, akhirnya dia ngutang beras ke warung, dia ngutang aqua ke warung, memaksakan diri, padahal secara hukum itu sunnah saja. Tidak sampai dia berdosa kalau tidak melaksanakan itu. Dan sunnahnya pun dalam kondisi-kondisi tertentu. Intinya adalah melupakan yang wajib, meninggalkan yang melupakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah. Ada yang lebih parah lagi, menyuruh yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Ada sebuah hadis yang panjang, tapi saya lupa nih riwayat siapa, nanti saya cek kembali. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Apa pendapat kalian jika perempuan-perempuan telah membuka auratnya dan menjadi bejat?" Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah itu akan terjadi sementara Al-Quran dan Sunnah ada di tengah-tengah mereka?" Karena di masa Rasulullah dulu perempuan itu selalu memakai mahkota, namanya mahkota haya, malu. Jadi gak sembarangan. Jangankan yang beriman, yang gak beriman juga masih punya mahkota malu. Seperti Hindun sebelum dia beriman, dia katakan, "Kami tidak pernah melakukan fahsya, dosa-dosa yang menghinakan diri kami karena kami perempuan terhormat." Itu gak beriman, tapi masih punya malu. Makanya ketika Rasulullah mengatakan mereka membuka auratnya dan berlaku bejat, sahabat heran, masa itu akan terjadi sementara Al-Quran dan Sunnah ada di tengah mereka? Kata Rasulullah, yang lebih parah dari itu akan terjadi. Apa yang lebih parah dari itu ya Rasul? Apa pendapat kalian jika kalian telah melakukan yang mungkar dan meninggalkan yang ma'ruf? Sahabat bertanya lagi, apakah itu akan terjadi sementara Al-Quran dan Sunnah ada di tengah-tengah mereka? Kata Rasul, yang lebih parah dari itu akan terjadi. Apa yang lebih parah dari itu? Apa pendapat kalian jika kalian sudah menyuruh yang mungkar, mencegah yang ma'ruf? Kalau tadi baru ngelakuin sendiri nih, kalau sekarang malah nyuruh orang lain untuk melakukannya dan mencegah orang lain dari yang ma'ruf. Yang paling sering seorang ayah, seorang ibu nanya ke anaknya, "Kamu udah punya pacar atau belum? Kenalin dong sama mama." Disuruh pacaran. Masa kamu mau jomblo terus udah SMA, udah kuliah? Nah, ini sebuah musibah atau fitnah akhir zaman di mana kalian menyuruh yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Gimana kita mengaku beriman? Ayat Al-Quran melarang kita untuk ikhtilat, sampai apalagi sampai seperti itu. Gimana kita beriman sementara di surat An-Nur dijelaskan perempuan julurkan jilbabnya ke atas dadanya? Gimana kita beriman kalau Allah mengatakan di surat An-Nur juga, ya An-Nur, supaya laki-laki menundukkan pandangannya, perempuan menundukkan pandangannya, melembutkan suaranya bagi laki-laki, jangan dilembut-lembutkan bagi perempuan. Ini kan perintah nih, syariat. Kita tidak mau menjalankan itu karena ingkar, bagaimana mungkin kita disebut mukmin? Ini jadi introspeksi bagi saya sendiri juga. Berapa kali dalam tahun ini atau bahkan seumur hidup saya melanggar syariat Allah dan belum bertaubat karena tadi itu
la yash'urun, ya, nggak ngerasa. Malam ini kita harus merasa muhasabah. Terutama untuk bapak-bapak nih, kita disuruh jaga pandangan, berkali-kali kita melanggarnya. Di jalan ngelihat sesuatu yang tidak boleh, kita ulangi lagi. Kalau sekali karena tidak sengaja tidak masalah, tapi kita ulangi lagi nih. Kita ulangi lagi, apalagi di TV tuh. Kan sulit ganti channel tuh. Kita yang pegang remote-nya lagi tuh. Ada acara iklannya bagus-bagus sekarang tuh. Selalu ada perempuan dalam iklan itu. Dan yang lebih parah lagi, bukan hanya perempuan tetapi mereka juga membuka aurat. Kita sulit mengalihkan pandangan. Maka gimana kita akan diakui oleh Allah sebagai huwa mu'min? Di masa Rasul, para sahabat dulu menjaga pandangannya habis-habisan. Bagaimana mungkin seorang perempuan dianggap mukminah kalau dia nusyuz? Apa arti nusyuz? Nyeleweng. Dan sekecil-kecil nyeleweng menurut Ibnu Taimiyah apa? Dia membuka aurat di depan yang bukan muhrim, itu nusyuz. Penyelewengan. Lihatan rambutnya secara sengaja saja di luar rumah, itu sudah nusyuz. Bagaimana kalau perempuan sudah nusyuz? Nasihati, tinggalkan tempat tidurnya, atau pukul dia yang tidak menyakitinya. Kalau enggak, bagaimana disebut mukmin? Makanya di dalam surat Al-Ahzab, coba kita buka surat 33 ayat 36. Surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi orang-orang yang beriman jika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan sebuah keputusan terhadap mereka, halal haram, amar nahi, perintah larangan, mereka masih punya pilihan untuk mengambil yang selain itu. Enggak patut bagi seorang mukmin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Dia telah tersesat dengan kesesatan yang jelas. Asbabun nuzul dari ayat ini, cerita Zainab binti Jahsy, seorang sahabiat, calon istri Rasul waktu itu. Disuruh nikah dengan Zaid bin Harithah. Zaid ini mantan budak, kemudian jadi anak angkatnya Rasul. Tentunya beda banget ya. Satu ningrat, satu budak, satu terpelajar, satu enggak terpelajar, satu cantik, satu kurang ganteng, biasa aja. Zainab, aku ingin melamar kamu untuk anakku Zaid, kata Rasul. Ya Rasul, Zaid bin Harithah? Ya Zainab. Tapi aku tidak cinta kepada dia ya Rasul. Gimana aku akan menikahinya? Kata Zainab. Turunlah ayat ini. Tidak patut seorang mukmin dan mukminah kalau Allah sudah putuskan suatu perkara, dia menolak perkara itu. Punya pilihan dalam perkara itu. Setelah dia dengar ayat ini, dia mengatakan sami'na wa ata'na, menikahlah dengan Zaid. Gak bertahan 1 tahun, cerai. Seperti takdir Allah ya. Mereka cerai, kemudian Allah suruh Rasul melamar Zainab. Jadilah Zainab salah seorang istri Rasul. Makanya nanti di surat An-Nur tadi ayat 51, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila Allah memerintahkan kepada mereka apa? Qalu sami'na wa ata'na. Bagaimana kita akan disebut mukmin ketika Allah memanggil? Menurut kita ada panggilan yang lebih besar daripada panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Nonton bola lebih besar. Hayya 'alas shalah. Ngenerusin pekerjaan lebih besar. Hayya 'alas shalah. Makan itu lebih besar. Maka sulit untuk kita membuat-buat untuk mengakui bahwa diri kita mukmin kalau kita sengaja meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ittaqullah, marilah kita sama-sama menjaga diri dari kemarahan Allah, bertakwa kepada Allah dalam diri kita, keluarga kita. Apa syariat-syariat Allah di diri kita dan keluarga kita yang masih belum terlaksana, belum tertegakkan, belum dinul qayyimah, belum menjadi agama yang tegak di rumah tangga kita. Apa? Kalau anak belum taat kepada orang tua, atau kita masih punya orang tua yang sudah tua renta, belum berbakti kepadanya, gimana kita disebut mukmin? Padahal Allah berwasiat. Wasiat itu artinya perintah.
Sebagaimana wasiat orang yang mau meninggal kepada ahli warisnya, wasiat itu berarti harus dilaksanakan. Allah berwasiat birrul walidain, bil walidaini husna, berbuat baik kepada kedua orang tua, bahkan walaupun orang tuanya kufur sekalipun. Maka gimana kita mau disebut mukmin kalau kita tidak menjalankan syariat itu? Akhlak juga syariat. Gimana kita mau disebut mukmin kalau kita masih suka ghibah, fitnah, memanggil orang dengan lakop-lakop yang tidak baik, suudzon, suka ngebicarain tetangga, suka ngebicarain orang-orang yang satu masjid bahkan dengan kita. Betapa hinanya kita, betapa busuknya hati kita apabila kita masih punya suudzon, masih membicarakan aib-aib saudara kita yang satu masjid dengan kita, satu shaf dengan kita di dalam sholat. Begitu busuknya hati kita, gimana disebut mukmin? Sholat bareng dia tuh, bahkan kadang-kadang dia jadi imam kita tuh. Tetapi di balik sholat itu kita bicara yang negatif-negatif tentang dia, tanpa bertaubat meminta maaf kepadanya. Siapa kita? Makanya Ibnul Jauzi mengatakan, syarat atau min qawaidin najat, salah satu cara supaya kita selamat adalah antah sunadzon, supaya kamu memperbaiki dzon, prasangka kamu terhadap orang lain. Tetapi watusi'udzon ala nafsik, berburuk sangka terhadap dirimu, jangan kepada orang lain. Yang kata Ibnu Jauzi, berbaik sangka kepada orang lain, berburuk sangka kepada diri sendiri, dan memperbaiki diri kita. Jangan sebaliknya, kepada diri sendiri selalu ada toleransi, memaafkan, baik sangka, ini itu, saya kan gini, kan begini, kannya banyak banget tuh. Karena sebab banyak sekali sebabnya. Tapi untuk orang lain tanpa toleransi sama sekali. Satu kesalahan yang kita lihat dari orang lain langsung divonis, ini salah. Kenapa untuk diri sendiri banyak toleransi, banyak sebab-sebab? Kenapa orang lain tidak? Bagaimana disebut mukmin? Padahal mukmin itu ijtanibu katsiran minadh-dhon fa inna ba'dadh-dhon ismun, dosa. Cuma kan menurut kita mungkin dosa itu cuma sehelai rambut tadi ya. Cuma sehelai rambut. Akhirnya nanti fitnah pun cuma sehelai rambut. Padahal atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Itulah orang-orang yang memfitnah, menggibah, menzalimi saudaranya semasa hidup, tidak akan selamat di akhirat. Dalam hadis di Riyadhus Shalihin Rasulullah bersabda, nanti di akhirat ada orang yang jalannya membawa seekor domba, membawa seekor unta, membawa seekor sapi, membawa, ada yang dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Kenapa? Siapa mereka? Orang-orang yang belum tuntas masalah itu di dunia, menzalimi domba, mengambil seekor domba saudaranya atau yang senilai dengannya, mengambil seekor unta saudaranya atau yang senilai dengannya, atau mengambil tanah saudaranya, hak milik saudaranya, sehingga tanah itu akan dikalungkan ke lehernya 7 lapis bumi. Berjalanlah dia tertatih-tatih menuju hari hisab, dan tidak akan mudah hisabnya. Gimana disebut mukmin? Padahal jangankan mukmin, muslim saja belum bisa disebut ya. Karena al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadihi, kan gitu. Namanya muslim itu orang lain itu selamat dari lisan dan tangannya, dari jeleknya pembicaraannya, dari jeleknya perbuatannya. Kalau belum selamat gimana disebut muslim? Apalagi mau naik tingkatan mukmin. Muhasabah diri. Coba kita tanya pada diri kita masing-masing, berapa daftar syariat Allah yang belum kita laksanakan padahal kita sudah tahu. Karena yang kita tidak tahu lebih banyak dari yang kita tahu. Yang kita tahu saja belum semua kita jalankan. Ini yang membuat Umar selalu menangis, yang membuat Abu Bakar menangis, yang membuat orang-orang soleh menangis. Nabi Daud menangis puluhan tahun, Nabi Zakaria menangis, Nabi Yakub menangis sampai buta matanya. Semua mereka menangis karena menangisi dosa-dosa. Mereka sadar mereka belum sempurna dalam ketaatan. Belum lagi nanti masalah dakwah. Ini baru